Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kaan di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal asli ujian tulis ujian masuk Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semoga adik-adik yang belajar di channel ini dapat diterima masuk PTN. Amin. Oke, lanjut soal nomor 11. Apabila X dan Y memenuhi log X kuadrat min log Y sama dengan 1, log X tambah log Y sama dengan 8, maka nilai Y min X sama dengan berapa? Oke, langkah pertama, dua persamaan ini kita selesaikan dengan cara eliminasi. Log X kuadrat min log Y sama dengan 1, log X tambah log Y sama dengan 8. Kita jumlahkan untuk menghilangkan lognya, log Y-nya karena berbeda tanda, sehingga log X kuadrat ditambah log X sama dengan 9. Sesuai aturan logaritma, penjumlahan logaritma ini kita kumpulkan jadi satu, jadi perkalian log X kuadrat dikali X sama dengan 9 dijadikan log, jadi log 10 pangkat 9. Setelah itu hilangkan lognya jadi X pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 9. Di akar 3 jadi X sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000. Setelah itu nilai X ini kita masukkan, kita substitusi ke ini persamaan log X tambah log Y sama dengan 8. Log X tambah log Y sama dengan 8 kita kumpulkan jadi perkalian log X kali Y sama dengan 8-nya jadi log 10 pangkat 8. Lognya dihilangkan jadi X kali Y sama dengan 10 pangkat 8. X-nya kita ganti 1000 ya, 10 pangkat 3 dikali Y sama dengan 10 pangkat 8 diperoleh Y sama dengan 10 pangkat 5 atau Y sama dengan 100.000. Lah pertanyaannya Y min X yaitu 100.000 dikurangi 1000 diperoleh 99.000 dan jawabannya E. Soal nomor 12. Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut BAC sama dengan alfa. Titik C1 merupakan titik sehingga segitiga ACC1 siku-siku di C dan sudut CAC1 sama dengan alfa. Titik C2 dipilih sehingga segitiga AC1C2 siku-siku di C1 dan segitiga C1AC2 sama dengan alfa dan seterusnya. Panjang AC1, AC2, AC3 dan seterusnya merupakan bahasan geometri dengan suku pertama A dan rasio R. Nilai A per R adalah. Dari gambar ini diketahui AB-nya 4, BC-nya 3. Kemudian ketiga segitiga sudutnya sama alfa dan segitiga ABC ini mengikuti pola triple Pythagoras yaitu 3, 4, 5. Sisi miringnya AC sama dengan 5. Kemudian karena AC1, AC2 dan seterusnya membentuk pola barisan geometri, maka sesuai dengan aturan perbandingan segitiga yaitu AB dibanding AC sama dengan AC dibanding AC1. Masukkan nilai AB-nya 4 per AC-nya 5 sama dengan AC 5 per AC1. Diperoleh AC1 sama dengan 25 per 4. Selanjutnya kita ambil perbandingan untuk AC dan AC1. AC per AC1 sama dengan AC1 per AC2. Masukkan nilai AC-nya 5 per AC1 25 per 4 sama dengan 25 per 4 per AC2. Diperoleh AC2 sama dengan 25 dan 5 bisa coret ya, 25 sisa 5, 5 kali 25 125 per 4 kali 4 16, 125 per 16. Untuk pola barisan geometri maka AC1 ini kita anggap sebagai A sama dengan AC1 sama dengan 25 per 4. Sedangkan R-nya sama dengan perbandingan AC2 dibagi AC1. AC2 per AC1 sama dengan AC2 nya 125 per 16 dibagi AC1 25 per 4. 125 bagi 255 16 per 4 4, jadi hasilnya 5 per 4.
Setelah itu dari soal yang ditanyakan adalah nilai A per R. Sama dengan A-nya 25/4 dibagi 5/4. 4-nya coret, 25/5 sama dengan 5. Dan jawabannya D. Soal nomor 13. Pada sistem persamaan berikut, X kuadrat tambah XY tambah XZ sama dengan 1, Y kuadrat tambah YZ tambah YX sama dengan 6, Z kuadrat tambah ZX tambah ZY sama dengan 9. Nilai Z adalah. Langkah pertama dari ketiga persamaan ini, karena mengandung X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, kita jumlahkan, kita arahkan ke persamaan kuadrat X, Y, Z. Hasilnya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah. Untuk XY, YX sama, kemudian XZ, ZX sama, YZ, ZY sama, jadi masing-masing 2 kalinya menjadi 2 kali XY tambah YZ tambah ZX sama dengan 1 tambah 6, 7 tambah 9, 16. Setelah itu untuk yang di sebelah kiri ini merupakan penjabaran dari persamaan X tambah Y tambah Z kurung kuadrat sama dengan 16. Setelah itu diperoleh X tambah Y tambah Z sama dengan akar 16 sama dengan 4. Selanjutnya untuk mencari nilai Z, kita ambil yang persamaan dalam bentuk Z kuadrat tambah ZX tambah ZY sama dengan 9. Kita keluarkan Z-nya menjadi Z tambah X tambah Y sama dengan 9. Nah, kita perhatikan untuk Z tambah X tambah Y ini sama dengan X tambah Y tambah Z, yaitu 4. Sehingga Z kali 4 sama dengan 9, diperoleh Z sama dengan 9/4. Dan jawabannya D. Soal nomor 14. Jika himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan akar X kuadrat min X tambah 1 kurang dari sama dengan akar X tambah 1 adalah X, di mana X bilangan real, A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, maka A tambah B sama dengan berapa? Untuk pertidaksamaan dalam bentuk akar seperti ini, yang harus kita perhatikan adalah yang dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Untuk yang pertama, X kuadrat min X tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Kita cari nilai X yang memenuhi, dan karena nilai D atau diskriminannya sama dengan negatif, yaitu B kuadrat min 4AC-nya, maka berapapun nilai X akan selalu bernilai positif. Selanjutnya kita ambil lagi yang X tambah 1 lebih besar sama dengan 0, diperoleh X lebih besar sama dengan min 1. Selanjutnya kedua ruas kiri kanan kita kuadratkan menjadi X kuadrat min X tambah 1 lebih kecil sama dengan X tambah 1. Kemudian kita kumpulkan, nolkan sebelah kanan menjadi X kuadrat min 2X kurang dari sama dengan 0. Faktorkan X kali X min 2 kurang dari sama dengan 0. Membuat nolnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Setelah itu kita buat garis bilangan atau interval dengan titiknya min 1, 0, dan 2. Untuk X lebih dari sama dengan min 1, daerah penyelesaiannya ke kanan. Sedangkan antara 0 dan 2, misalkan angka 1, bernilai negatif, berarti daerah penyelesaiannya antara 0 sampai 2. Dengan demikian maka daerah penyelesaiannya adalah irisannya, yaitu antara 0 sampai 2. Diperoleh 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Di sini terlihat untuk A sama dengan 0 dan B sama dengan 2, maka A tambah B sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Dan jawabannya B. Lanjut soal nomor 15. Sebuah buku dibeli dengan harga Rp1.000 dan dijual Rp1.100. Sebuah pena dibeli dengan harga Rp1.500 dan dijual Rp1.700. Seorang pedagang yang memiliki modal Rp300.000 dan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku dan pena.
akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar. Oke, kita misalkan ya untuk buku sebagai X dan pena sebagai Y. Setelah itu kita terus bentuk pertidaksamaan matematikanya. X ditambah Y kurang dari sama dengan 250. Yang kedua, harga dari buku dan pena 1000X untuk buku tambah 1500Y untuk pena kurang dari sama dengan modalnya 300.000. Kemudian untuk fungsi keuntungannya yaitu untuk buku keuntungan Rp100 dan pena Rp200. Jadi fungsinya adalah 100X ditambah 200Y. Selanjutnya kedua pertidaksamaan di atas kita eliminasi untuk mencari nilai X dan Y yang memenuhi. Kita rubah bentuknya menjadi X tambah 1,5Y. Kita bagi 1000 masing-masing sama dengan 300. Kemudian yang atas tetap ya, X tambah Y sama dengan 250. Kita kurangi untuk menghilangkan X-nya, 1,5 kurangi 1,05Y sama dengan 50. Diperoleh Y sama dengan 100. Setelah itu kita substitusi dengan mengganti Y 100 diperoleh X sama dengan 150. Selanjutnya untuk mengetahui nilai maksimum, kita buat dalam bentuk grafik. Garis yang pertama X tambah Y kurang dari sama dengan 250. Dan untuk titik potong sumbu X sumbu Y, X-nya 0 maka Y-nya 250. Demikian juga untuk Y-nya 0 maka X-nya 250. Setelah itu kita hubungkan garis. Selanjutnya pertidaksamaan berikutnya X tambah 1,5Y kurang dari sama dengan 300. Titik potong sumbu X sumbu Y, untuk X-nya 0 maka Y-nya 200. Dan untuk Y-nya 0 maka X-nya 300. Kita tarik lagi sebuah garis. Untuk titik potong kedua garis ini sebelumnya sudah kita peroleh yaitu 150,100. Selanjutnya untuk daerah penyelesaiannya untuk X lebih besar sama dengan 0 dan juga Y-nya lebih besar sama dengan 0, yaitu pada daerah yang diarsir ini. Selanjutnya kita cari nilai maksimum yang menghubungkan tiga titik yaitu 0,200, 150,100 dan 250,0. Kita buatkan dalam bentuk tabel seperti ini. X, Y, dan fungsi keuntungan yaitu 100X tambah 200Y. Selanjutnya kita masukkan titik X dan Y-nya. Untuk X-nya 0, Y-nya 200. Hasilnya 0 ditambah 40.000 sama dengan 40.000. Selanjutnya titik 250,0, X-nya 250, Y-nya 0. Diperoleh 25.000 ditambah 0 sama dengan 25.000. Kemudian titik 150,100, X-nya 150, Y-nya 100, diperoleh 150 kali 100, 15.000 tambah 100 kali 220.000. Hasilnya 35.000. Dari ketiga hasil ini maka yang paling besar yaitu 40.000. Ini sebagai nilai maksimum dan jawabannya B. Soal nomor 16. Diberikan barisan geometri tak konstan A, B, C dan seterusnya. Jika ABC sama dengan 27 dan 9A tambah B tambah C sama dengan 33, maka 6A tambah 7B sama dengan berapa? Langkah pertama untuk barisan geometri dengan suku-sukunya A, B, C dan seterusnya berlaku hubungan B per A sama dengan C per B, atau dapat ditulis menjadi B kuadrat sama dengan A kali C. Selanjutnya dari soal diketahui ABC sama dengan 27.
Untuk AC-nya kita ganti dengan B kuadrat, maka B kuadrat kali B sama dengan 27. B pangkat 3 sama dengan 27. B sama dengan akar 3 dari 27 sama dengan 3. Setelah itu nilai B sama dengan 3 ini kita substitusi ke B kuadrat sama dengan AC untuk mencari persamaan C-nya, yaitu 9. 3 kuadrat sama dengan 9 sama dengan A kali C, sehingga diperoleh C sama dengan 9 per A. Setelah itu persamaan 9A tambah B tambah C sama dengan 33. Nilai B dan C-nya kita ganti dengan B sama dengan 3 dan C-nya 9 per A. Berubah menjadi 9A tambah 3 tambah 9 per A sama dengan 33. Atau 9A tambah 9 per A sama dengan 30, yaitu 33 kurangi 3. 2 ruas dikali A menjadi 9A kuadrat tambah 9 sama dengan 30A. Disederhanakan dibagi 3, 3 kuadrat tambah 3 sama dengan 10A. Setelah itu sebelah kanan dinolkan menjadi 3A kuadrat minus 10A tambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan 3A dan A. Untuk 3 faktornya 3 dan 1, karena min 10 berarti min 3 dan min 1. Kemudian sama dengan 0. Pembuat nolnya untuk 3A min 1 sama dengan 0 diperoleh A sama dengan 1/3 dan A min 3 nya menjadi A sama dengan 3. Dari kedua nilai A ini, untuk A sama dengan 3, nilainya sama dengan B sama dengan 3. Padahal dari soal nilainya tak konstan untuk suku-sukunya. Berarti A sama dengan 3 berlaku, yang berlaku adalah A sama dengan 1/3. Kita substitusi ke persamaan 6A tambah 7B. Kita ganti A-nya dengan 1/3, B-nya sama dengan 3, diperoleh 6 kali 1/3 tambah 7 kali 3 sama dengan 23, dan jawabannya C. Soal nomor 17. Nilai X yang merupakan penyelesaian dari min 2 pangkat 2x tambah 1 tambah 4 pangkat x tambah 8 pangkat x tambah 1/3 min 8 pangkat 2x min 1/3 min 16 pangkat 2x min 1/4 lebih besar dari 0 adalah. Oke, langkah pertama, pertidaksamaan eksponen ini kita uraikan satu per satu. Kita pecah pangkatnya. Min 2 pangkat 2x kali 2 untuk yang ini, ditambah 4-nya jadi 2 pangkat 2x, ditambah 8-nya jadi 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kurung x tambah 1/3, dikurangi 8-nya jadi 2 pangkat 3 kurung 2x min 1/3, dikurangi 16 jadi 2 pangkat 4 kurung 2x min 1/4 lebih besar dari 0. Selanjutnya dapat ditulis menjadi min 2 kali 2 pangkat 2x tambah 2 pangkat 2x ditambah, ini kita uraikan ya, 2 kali 2 pangkat 2x min 3-nya coret, jadi min 2 pangkat 2x kali 2 pangkat min 1 jadi setengah. Jadi min setengah kali 2 pangkat 2x dikurangi 2 pangkat 4, 4-nya coret, sehingga 2 pangkat 2x kali 2 pangkat min 1 min setengah menjadi min setengah kali 2 pangkat 2x lebih besar dari 0. Selanjutnya 2 pangkat 2x bisa habis dengan min setengah kali 2 pangkat 2x, sehingga menyisakan min 2 kali 2 pangkat 2x ditambah 2 kali 2 pangkat 3x lebih besar dari 0. Atau dapat kita tulis 2 kali 2 pangkat 3x min 2 kali 2 pangkat 2x lebih besar dari 0. Kemudian 2 pangkat x-nya kita kurung menjadi 2 kali 2 pangkat x pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat x pangkat 2 lebih besar dari 0.
Kita bagi 2 ruas menjadi 2 pangkat X pangkat 3 dikurangi 2 pangkat X pangkat 2 lebih besar dari 0. Setelah itu kita faktorkan 2 pangkat X kuadratnya ini kita keluarkan menjadi 2 pangkat X kuadrat buka kurung 2 pangkat X dikurangi 1 lebih besar dari 0. Setelah itu untuk pembuat 0, 2 pangkat X dipangkatkan 2 sama dengan 0 dan 2 pangkat X sama dengan 1. Untuk 2 pangkat X pangkat 2 sama dengan 0, ini berlaku untuk semua X karena bernilai positif. Sedangkan 2 pangkat X sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 0. Setelah itu kita buat garis bilangan atau intervalnya dengan X sama dengan 0. Maka daerah penyelesaiannya yaitu untuk sebelah kanan misalkan angka 1 kita substitusi ke pertidaksamaannya dan bernilai positif. Berarti daerah penyelesaiannya ke arah kanan. Atau dapat ditulis dengan X lebih besar dari 0 dan jawabannya B. Soal nomor 18. Hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan X pangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12 dibagi 10 pangkat 8 adalah. Oke, kita tulis kembali ya soal ini. X pangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12 dibagi 10 pangkat 8. Setelah itu kita kali silang. 10 pangkat 8 kali X pangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12. Kemudian 10 pangkat 8 sama dengan X pangkat 12 dibagi X pangkat 4 log X. Setelah itu X-nya kita jadikan 1 dengan pangkatnya kita kurangkan, yaitu X pangkat 12 dikurangi 4 log X. Kemudian kita beri logaritma kedua ruas jadi log 10 pangkat 8 sama dengan log X pangkat 12 min 4 log X. Log 10 pangkat 8 ini sama dengan 8 sesuai dengan sifat logaritma. Log 10 pangkat A sama dengan A. Jadi log 10 pangkat 8 sama dengan 8. Dan yang di sebelah kanan menjadi 12 min 4 log X kali log X. Setelah itu yang di sebelah kanan ini kita kali masuk ya log X-nya. Yaitu 8 sama dengan 12 log X min 4 log kuadrat X. Setelah itu kita arahkan ke persamaan kuadrat dalam logaritma. Kita pindahkan min 4 log kuadrat X-nya ke sebelah kiri menjadi 4 log kuadrat X min 12 log X tambah 8 sama dengan 0. Kita bagi 4 menjadi log kuadrat X min 3 log X tambah 2 sama dengan 0. Difaktorkan log X dan log X. Karena faktornya 2 dan menyesuaikan dengan min 3, maka yang sesuai adalah min 2 dan min 1. Setelah itu kita nolkan log X min 2 sama dengan 0 atau log X sama dengan 2, X sama dengan 10 pangkat 2 sebagai X1. Setelah itu log X min 1 sama dengan 0, log X sama dengan 1, berarti X sama dengan 10 pangkat 1 sebagai X2. Setelah itu pertanyaannya adalah penjumlahan semua nilai X, berarti X1 tambah X2 sama dengan 10 pangkat 2 100 tambah 10 sama dengan 110. Dan jawabannya D. Soal nomor 19. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3 min 5X tambah 3 sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lainnya. Perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah. Oke, dari persamaan kuadrat diketahui X kuadrat min 3A min 5X tambah 3 sama dengan 0 dengan X1 sama dengan 3X2. Jadi X1 akarnya 3 kali akar yang lainnya. Untuk A nya sama dengan 1 ya, B nya 3A min 5 dan C nya 3. Langkah pertama kita cari dulu X1 tambah X2 nya, yaitu min B per A. Untuk min B nya yaitu min 3A min 5 atau 3A min 5 dibagi 1 atau 3A min 5.
Selanjutnya X1 kita ganti 3X2, kemudian ditambah X2 sama dengan 3A-5, atau 4X2 sama dengan 3A-5. Setelah itu kita cari X1 kali X2 sama dengan C per A. C nya 3, A nya 1, berarti 3 per 1 sama dengan 3. Setelah itu X1 nya kita ganti lagi dengan 3X2, menjadi 3X2 kali X2 sama dengan 3. 3 nya kita coret, sehingga diperoleh X2 kuadrat sama dengan 1, dan X2 nya sama dengan 1, atau X2 sama dengan min 1. Kita cari X nya masing-masing ini, kita substitusi. Untuk X2 sama dengan 1, yaitu 4X2 sama dengan 3A-5, X2 nya kita ganti 1, 4 sama dengan 3A-5, 9 sama dengan 3A, maka A sama dengan 3. Selanjutnya untuk X2 sama dengan min 1, kita substitusi lagi. Min 4 sama dengan 3A-5, atau 3A sama dengan 1 diperoleh A sama dengan 1/3. Perkalian dari nilai A yaitu 3 kali 1/3 sama dengan 1, dan jawabannya D. Lanjut soal nomor 20. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C mempunyai puncak di 1,1 dan menyinggung garis Y sama dengan X tambah 1, nilai 8A min 4B sama dengan berapa? Oke, dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan titik puncak 1,1 ini kita misalkan sebagai XP, YP. Rumus untuk mencari XP sama dengan min B per 2A. Jika XP kita ganti dengan 1, maka 1 sama dengan min B per 2A, kita kali silang, B sama dengan min 2A. Setelah itu ambil lagi yang YP, rumusnya sama dengan min D per 4A. Dan YP kita ganti dengan 1, dan D nya B kuadrat min 4AC diskriminannya. 1 sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Setelah itu kita kali silang, menjadi B kuadrat min 4AC sama dengan min 4A. Selanjutnya B kita ganti dengan min 2A, menjadi 4A kuadrat min 4AC sama dengan min 4A. Dua ruas kita bagi dengan 4A, menjadi A min C sama dengan min 1, atau C sama dengan A tambah 1. Selanjutnya karena fungsi kuadrat dan persamaan garisnya menyinggung, maka kita cari persamaannya yaitu Y1 sama dengan Y2. Y1 nya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan Y2 nya X tambah 1. Kita nolkan sebelah kanannya, kita kumpulkan sebelah kiri semua, jadi AX kuadrat tambah B min 1X tambah C min 1 sama dengan 0. Setelah itu karena dua fungsi menyinggung, maka diskriminannya sama dengan 0, yaitu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Selanjutnya dari hasil sebelumnya, yaitu B sama dengan min 2A dan C sama dengan A tambah 1, serta persamaan diskriminannya B min 1 kuadrat min 4A kali C min 1 sama dengan 0. Dijabarkan menjadi B kuadrat min 2B tambah 1 min 4AC tambah 4A sama dengan 0. Setelah itu B dan C nya kita substitusi ya, menjadi min 2A kurung kuadrat min 2 kali min 2A tambah 1 min 4A kurung A tambah 1 tambah 4A sama dengan 0. Kita selesaikan menjadi 4A kuadrat tambah 4A tambah 1 min 4A kuadrat min 4A tambah 4A sama dengan 0. Setelah itu 4A kuadratnya bisa coret dengan yang ini, min 4A nya juga sama 4A coret, menyisakan 4A tambah 1 sama dengan 0, atau 4A sama dengan min 1 diperoleh A sama dengan min 1/4.
Setelah itu nilai A sama dengan min 1/4 ini kita substitusi ke B-nya, yaitu min 2A sama dengan min 2 kali min 1/4 diperoleh B sama dengan 1/2. Dan demikian maka nilai 8A min 4B diperoleh 8 kali min 1/4 dikurangi 4 kali 1/2 sama dengan min 2 dikurangi 2 sama dengan min 4. Dan jawabannya A. Oke, demikian soal dan pembahasan utul UGM Matematika Dasar, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.